rabbil alamin arrahmanir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rembel Official di mana saja. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, kita bisa berziarah ke makam Syekh Kuro. Sahabat, seperti yang kita ketahui, Syekh Kuro merupakan salah satu penyebar agama Islam di Indonesia. Untuk lebih jelasnya sahabat, mari kita simak kisah Syekh Kuro Mahaguru leluhur Cirebon dan Karawang. Syekh Kuro adalah salah satu ulama penyebar agama Islam pertama di tanah Sunda. Nama aslinya adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Kurotul Ain atau Syekh Mursahadatillah. Makam Syekh Kuro terletak di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam sejarahnya diceritakan awal mula penyebaran Islam di Karawang bermula ketika Syekh Kuro mendirikan pondok pesantren yang bernama Pondok Kuro, yang memiliki arti tempat untuk belajar Al-Quran pada tahun 1418 M atau 1340 Saka. Di pesantren inilah pertama kali dibangun sebuah masjid di Karawang yang sekarang menjadi Masjid Agung Karawang. Syekh Kuro adalah penganut mazhab Hanafi yang datang ke Karawang bersama para santrinya yakni Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Maskur, dan Nyai Subang Larang. Syekh Kuro kemudian menikah dengan Ratna Sondari putri dari Ki Gedeng Karawang. Dari pernikahan itu lahirlah seorang putra yang bernama Syekh Ahmad, yang menjadi penghulu pertama di Karawang. Syekh Kuro memiliki seorang santri yang berjasa dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang, yaitu bernama Syekh Abdullah Dargom alias Syekh Darugem bin Jabir Modafa alias Syekh Maghribi, keturunan dari Sayyidina Utsman bin Affan Ra yang kelak disebut dengan nama Syekh Bentong alias Tango. Syekh Bentong memiliki seorang istri yang bernama Siu Teyo dan mereka mempunyai seorang putri yang diberi nama Siu Banci. Ketika usia anak Syekh Kuro dan Ratna Sondari sudah beranjak dewasa, Syekh Kuro menugaskan santri-santri yang sudah cukup ilmu pengetahuan tentang ajaran Islam seperti Syekh Abdul Rahman dan Syekh Maulana Maskur untuk menyebarkan ajaran Islam ke bagian selatan Karawang, tepatnya ke Kecamatan Teluk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru sekarang. Sedangkan anaknya Syekh Kuro dengan Ratna Sondari yang bernama Syekh Ahmad, ditugaskan oleh sang ayah meneruskan perjuangan menyebarkan ajaran agama Islam di pesantren Kuro Karawang atau Masjid Agung Karawang sekarang. Sedangkan sisa santrinya yang lain yakni Syekh Bentong ikut bersama Syekh Kuro dan Ratna Sondari istrinya pergi ke bagian utara Karawang, tepatnya ke Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang sekarang, untuk menyebarkan ajaran Islam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Pulau Bata, Syekh Kuro dan Syekh Bentong membuat sumur yang bernama Sumur Awisan, yang sampai saat ini sumur tersebut masih dipergunakan. Syekh Kuro akhirnya meninggal dan dimakamkan di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Sebelum meninggal, Syekh Kuro berwasiat kepada santrinya, "Ingsun titip masjid langgar wan fakir miskin anak yatim duafa." Sepeninggal Syekh Kuro, perjuangan penyebaran Islam di Pulau Bata diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayatnya Syekh Bentong. Makam Syekh Kuro Karawang dan makam Syekh Bentong ditemukan oleh Raden Somareja alias Ayah Jin alias Pangeran Samri dan Syekh Tolha pada tahun 1859 Masehi atau pada abad ke-19. Raden Somareja alias Ayah Jin alias Pangeran Samri dan Syekh Tolha ditugaskan oleh Kesultanan Cirebon untuk mencari makam Mahaguru leluhur Cirebon yang bernama Syekh Kuro. Bukti adanya makam Syekh Kuro Karawang di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang Karawang,
Diperkuat lagi oleh Sunan Kanoman Cirebon yaitu Pangeran Haji Raja Adipati Jalaluddin saat berkunjung ke tempat itu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Dan beliau memberikan surat. Pernyataan Putra Mahkota Pangeran Jayakarta Adiningrat ke-12. Semua bangunan di komplek makam ini selalu berkembang mengikuti situasi. Bangunan cungkup makam Syekh Kuro sebagai bangunan inti merupakan bangunan baru, terbagi 3 bagian. Bagian depan merupakan bagian terbuka, bagian tengah merupakan ruangan untuk berdoa, dan bagian dalam tempat makam Syekh Kuro. Para peziarah tidak diperkenankan memasuki ruangan makam Syekh Kuro, peziarah cukup sampai di depan pintu ruangan. Di depan pintu tersebut terdapat beberapa benda untuk ziarah seperti tempat pembakaran kemenyan, beberapa plastik tempat air mineral yang berisi air dari sumur keramat, dan kotak kayu tempat sodako. Jirat makam berukuran 2,70 x 2,25 meter. Nisan terbungkus kain putih. Tinggi nisan 85 cm. Di samping cungkup makam terdapat salah satu sumur keramat yang dinamakan Sumur Awisan. Sumur tersebut berdiameter 1 meter. Di makam ini juga, sahabat akan melihat puluhan burung bangau biasa penduduk setempat menamakan burung kuntul. Konon burung kuntul ini sudah ada semenjak ditemukannya makam ini, dan berkembang biak di sini. Menurut cerita penduduk setempat burung kuntul ini ciri khas di makam ini, jadi burung-burung ini dilindungi. Dulu pernah ada yang hendak mengambil burung kuntul di pohon-pohon ini. Alhasil orang tersebut terjatuh hingga fatal. Semenjak kejadian tersebut tidak ada lagi yang berani mengusik habitat burung bangau. Demikianlah sahabat rebel di mana saja, sekulimit tentang sejarah Syekh Kuro. Semoga dengan mengenal para wali penyebar Islam semakin meningkatkan keimanan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.